Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan kembali membahas alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur ceritanya, sekedar untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, saya ingin menanyakan sobat semua berasal dari mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Di episode terbaru kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, di mana episode kali ini diawali kedekatan Kian Santang dan Dewi Rengganis tidak sengaja dilihat oleh Rara Santang. Dengan cepat Dewi Rengganis menjauh dari Kian Santang. Dari luar kamar Kian Santang, Rara Santang hanya tersenyum manis melihat sang adik sedang berduaan dengan Dewi Rengganis. Nyimas Dewi Rengganis menghampiri Rara Santang yang sedang berdiri di luar kamar Kian Santang karena dirinya takut mengganggu waktu Kian Santang dan Dewi Rengganis. Nyimas Rara Santang, kenapa Nyimas hanya berdiri di luar saja? Tanya Dewi Rengganis. Aku takut mengganggu waktu kalian, jadi aku hanya berdiri di luar saja, jawab Rara Santang diiringi tawa kecil. Tentu saja tidak Nyimas, silahkan Nyimas masuk. Terima kasih. Dewi Rengganis mengantar Rara Santang untuk menemui Kian Santang. Rara Santang duduk di samping sang adik. Rai, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah aku baik-baik saja Yunda. Alhamdulillah Yunda sangat senang melihatmu kembali sehat seperti sedia kala. Lalu, apa yang membawa Yunda datang ke kamarku? Yunda ingin menyampaikan perintah Ayahanda Prabu tadi siang saat mengadakan sidang istana. Apa yang Ayahanda Prabu sampaikan di sidang istana Yunda? Ayahanda meminta kita semua, keluarga Pajajaran untuk berziarah ke makam kakek Prabu Dewa Niskala. Baiklah, aku akan ikut Yunda. Lalu bagaimana dengan Nyimas Dewi Rengganis? Apakah Ayahanda mengizinkan Nyimas Dewi Rengganis turut ikut serta berziarah ke makam kakek Prabu? Tentu saja Rai. Ayahanda mengizinkan Nyimas Dewi Rengganis turut serta bersama kita berziarah ke makam kakek Prabu. Baiklah kalau begitu, bersiap-siaplah Rai. Nyimas, baiklah Yunda. Setelah menyampaikan pesan kepada Kian Santang, Rara Santang keluar dari kamar Kian Santang. Kian Santang bangkit dari ranjangnya lalu menarik tangan Dewi Rengganis keluar dari kamarnya. Raden, kenapa kau tiba-tiba mengusirku? Tanya Dewi Rengganis dengan wajah bingung. Aku tidak mengusirmu, aku hanya ingin mengganti pakaianku. Maka dari itu aku menarikmu keluar dari kamarku. Lebih baik sekarang kau mengganti pakaianmu yang sudah kotor itu lalu menyusul keluarga Pajajaran. Baiklah kalau itu maumu. Kian Santang langsung menutup pintu kamarnya lalu mengganti pakaiannya. Kemudian setelah semua keluarga istana selesai bersiap-siap, mereka berkumpul di depan pintu gerbang istana. Seluruh keluarga istana sudah berkumpul kecuali Kian Santang. Ia belum sama sekali nampak keluar dari istana. Putriku, di mana raimu? Kenapa sampai sekarang dia belum keluar dari kamarnya? Mungkin sebentar lagi Rai Kian Santang akan datang Ayahanda. Tidak lama Kian Santang akhirnya keluar dari kamarnya dan menyusul berkumpul dengan keluarga istana yang sudah menunggunya. Maaf Ayahanda, jikalau Ayahanda menungguku terlalu lama, ucap Kian Santang sembari menundukkan kepalanya. Baiklah sekarang kita berangkat berziarah. Keluarga Pajajaran mulai berangkat meninggalkan istana Pajajaran menuju pemakaman Prabu Dewa Niskala, Ayahanda dari Prabu Siliwangi. Di sepanjang perjalanan menuju makam Prabu Dewa Niskala, Dewi Rengganis terus menatap Kian Santang. Ia terpesona dengan penampilan Kian Santang yang sederhana hingga membuat matanya tak dapat lepas menatap Kian Santang. Dewi Rengganis berkata dalam hatinya, sungguh sangat beruntung sekali wanita yang nanti akan menikah dengan Raden Kian Santang. Angin berhembus menyapu rambut Kian Santang dan membuat rambut Kian Santang berantakan hingga poninya menutup dahinya. Dewi Rengganis dibuat luluh lagi dengan pesona dan ketampanan Kian Santang.
Rambutnya yang berantakan akibat hembusan angin dan poninya menutup dahi membuat aura ketampanan Kian Santang semakin menjadi-jadi. Dewi Rengganis berkata dalam hatinya, "Aku sempat berpikir apakah Raden Kian Santang ini nyata atau hanya lukisan indah di atas kanvas." Tidak lama menempuh perjalanan, akhirnya keluarga Pajajaran sampai di makam Prabu Dewa Niskala. Di sekeliling makam Prabu Dewa Niskala banyak dijaga oleh prajurit Pajajaran, karena beliau adalah mantan raja Pajajaran sekaligus bangsawan yang terkenal. Prajurit Pajajaran yang berjaga di makam Prabu Dewa Niskala menundukkan kepala mereka saat keluarga Prabu Siliwangi datang berziarah ke makam Prabu Dewa Niskala. Keluarga istana berjalan mendekat ke makam Prabu Dewa Niskala lalu bersimpu di samping makam. Prabu Siliwangi sebagai putra dari Prabu Dewa Niskala memulai doa. Keluarga Pajajaran berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Walau berbeda keyakinan, keluarga Prabu Siliwangi merupakan keluarga yang sangat indah. Di dalam perbedaan keyakinan, mereka saling toleransi dan saling menyayangi satu sama lain walau berbeda keyakinan. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, seakan ada sesuatu yang janggal. Namun anehnya hanya Kian Santang yang merasakan kejanggalan di makam Prabu Dewa Niskala, kakeknya. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Kenapa makam istri pertama kakek Prabu Dewa Niskala tidak ada di sini? Sedangkan makam-makam istri kakek Prabu yang lain berada di sini. Di mana letak makam istri pertama kakek Prabu? Atau jangan-jangan beliau masih hidup dan berada di suatu tempat?" Setelah selesai berziarah ke makam Prabu Dewa Niskala, keluarga istana kembali ke Pajajaran. Firasat aneh tentang keberadaan istri pertama Prabu Dewa Niskala selalu menghantui benak Kian Santang. Dewi Rengganis yang melihat raut wajah Kian Santang yang sedang khawatir mencoba bertanya kepadanya. "Raden," panggil Dewi Rengganis sembari menghampirinya dan berjalan di sampingnya. Jawab Kian Santang dengan singkat. "Apa kau baik-baik saja, Raden?" "Aku baik-baik saja." "Kau yakin, Raden? Aku melihat raut wajah kegelisahan di wajahmu. Apakah ada sesuatu yang membuatmu gelisah?" tanya Dewi Rengganis sambil menatap Kian Santang. "Aku baik-baik saja, dan ini bukanlah urusanmu untuk mengetahui apa yang terjadi kepadaku." Perkataan Kian Santang membuat Dewi Rengganis merasa sedih. Dewi Rengganis berkata dalam hatinya, "Kenapa Raden Kian Santang berkata seperti itu kepadaku? Tidak biasanya dia berkata seperti itu kepadaku." Kemudian keluarga Pajajaran sudah tiba di istana dan mereka kembali ke kamar mereka masing-masing setelah melakukan ziarah. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Raden Kian Santang berhasil menemukan istri pertama dari kakek Prabu Niskala? Kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.